Salam hormat dari saya, Frendy Lutrun, putra asli Maluku Barat Daya. Kita beberapa hari belakangan cukup ramai ya dengan perbincangan kita seputar masalah-masalah yang terjadi di Maluku Barat Daya, dan ada banyak yang kecenderungan membicarakan tentang kultur dan budaya kita yang makin hari makin rusak ya, seperti itu, bahwa hubungan persaudaraan kita, nyuwideta kita makin hari makin hancur ya, dalam pengertian bahwa kita tidak lagi membangun komunikasi sesama anak daerah seperti yang mencerminkan sebagai anak-anak yang berbudaya, beradat dan segala macam ya. Pernah saya menjelaskan kepada semua saudara-saudara kita yang masih muda ya, pada 2 atau 3 tahun yang lalu, bahwa di Maluku Barat Daya itu problem terbesar kita adalah soal fondasi kita dalam membangun sebuah pemerintahan dengan berdasarkan pada tatanan adat dan budaya yang ada di Maluku Barat Daya. Apa yang saya bicarakan waktu itu ternyata seiring waktu berjalan terbukti ya. Apa yang terbukti? Pertama, saya pernah mengatakan bahwa Kalwedo itu adalah sebuah simbolik orang Maluku Barat Daya yang mencerminkan daerah itu adalah daerah yang berbudaya dan adat istiadat. Kalwedo itu juga bukan sebatas sebuah kata atau ungkapan semata dalam bagi orang Maluku Barat Daya atau bagi siapa saja yang mengungkapkan kata itu di saat-saat tertentu. Tapi Kalwedo itu dia sebuah spirit, sebuah dasar, atau ya kalau boleh saya katakan bahwa Kalwedo itu semacam sebuah doa yang kita sampaikan ya. Jadi ada yang perlu kita luruskan di bagaimana mengartikulasikan Kalwedo dalam sebuah pemerintahan, sebuah daerah yang berbagai bentuk, punya ciri khas yang bermacam-macam seperti Maluku Barat Daya. Nah, saya pernah mengatakan bahwa fondasi Maluku Barat Daya itu adalah fondasi pemerintahan yang filosofinya bersumber dari ideologi Pancasila. Yang kedua adalah filosofi Kalwedo. Dua filosofi ini mendasari pemerintahan Maluku Barat Daya, sehingga dalam perjalanan pemerintahan tidak harus berat sebelah, dalam pengertian bahwa mengesampingkan filosofi Kalwedo dalam pemerintahan dan menjalankan fungsi filosofi Pancasila sebagai filosofi bernegara. Kedua filosofi ini harus bisa menjadi sebuah spirit yang kuat dalam dalam membangun Maluku Barat Daya, dalam fondasi dasar membangun Maluku Barat Daya. Nah, menderivasikan filosofi Kalwedo dalam ruang-ruang kebijakan itu juga perlu untuk kita lakukan. Nah, ini juga kembali kepada kita sebagai anak-anak Maluku, sebagai orang-orang yang praktisi hukum misalnya, bagaimana menderivasi sebuah produk-produk hukum yang turunannya adalah dari Kalwedo itu sendiri. Nah, maksudnya adalah supaya kita mampu mengejawantahkan filosofi Kalwedo itu dalam praktis berpemerintahan maupun dalam penegakan
hukum-hukum adat yang ada di Maluku Barat Daya, sehingga pemerintahan kita itu berjalan paralel. Dia berjalan dengan dua spirit besar, Pancasila dan Kalwedo sebagai filosofi orang Maluku Barat Daya, daerah berbudaya. Nah, pernah kita berdebat banyak tentang Kalwedo itu sendiri, dan apalagi yang pernah kita singgung tentang orang tumpah Sopi, ya, dan itu diprotes oleh berbagai kalangan, termasuk saya sendiri juga memprotes itu, ya. Dan memang Kalwedo itu adalah ungkapan kata, tetapi hanya dia bisa diucapkan dengan sebuah keunikan atau kekhasan orang Maluku Barat Daya, potensi yang ada yang kita sebut dengan Sopi, sehingga orang tidak mungkin menyebut Kalwedo hanya dengan menggunakan bir atau dengan menggunakan minuman lain, kecuali hanya dengan Sopi. Itulah sebabnya mengapa kita pernah berdebat panjang tentang Sopi yang ditumpah. Sopi itu mungkin saja dalam aturan, dalam regulasi atau dalam undang-undang dilarang di wilayah-wilayah tertentu, tetapi itu adalah produk lokal yang harus dijaga dan harus dipelihara untuk kehidupan masyarakat. Nah, pernah saya sampaikan bahwa tidak bisa kita memisahkan antara Sopi dan ungkapan Kalwedo. Nah, itu sebabnya adalah maka ulang-ulang saya mengatakan bahwa kita harus merubah mindset berpikir kita tentang membangun sebuah pemerintahan ini dengan baik, dengan fondasi yang seperti itu. Ya, kalau dulu, jadi dulu kita dengan Somlaki itu Kalwedo kita bela. Kita bela itu adalah filosofi orang yang benar. Ketika terpisah, maka Kalwedo dia berdiri sendiri. Kalwedo itu dia berdiri sendiri, lalu dia menyamaratakan seluruh wilayah yang ada di Maluku Barat Daya. Meskipun di wilayah sebagian di Maluku Barat Daya itu tidak menggunakan kata Kalwedo, seperti yang di saudara-saudara kita di Wetar, di Kisah, di Damer, dan juga di Babar bagian timur. Jadi mengungkapkan Kalwedo itu ungkapan yang dia berada pada sebuah kehidupan orang Letimo lakon donehera Kalwedo, seperti itu. Kalau diungkapkan di wilayah lain itu sebutannya mungkin lain, seperti di Kisah mungkin lain. Nah, tetapi apa kita menggunakan kata, tapi karena oleh pemerintahan dan oleh karena ini sudah dia menjadi administrasi pemerintah, maka otomatis dia kemudian dijalankan saja untuk menjalankan roda pemerintahan menggunakan Kalwedo. Jadi Kalwedo itu mengeneralisir seluruh potensi yang ada di Maluku Barat Daya, meskipun sebagian wilayah itu tidak. Jadi begitu. Nah, tapi tetap saja di sebagian wilayah itu merasa menjadi bagian dari ungkapan itu, karena semua ada keterkaitannya. Kebetulan saja kita menggunakan kata Kalwedo. Oke, kembali lagi dengan problem kita yang ada di Maluku Barat Daya beberapa hari terakhir. Kita melihat ada banyak riak-riak ya di Maluku Barat Daya. Saya sendiri merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki. Parlemen kita harus bisa membantu eksekutif untuk mengarahkan sebuah makro kebijakan daerah yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan orang-orang adat dan budaya. Saya kasih contoh, seperti di daerah-daerah atau ada kampung-kampung, ada desa-desa yang status desa adat, ada desa-desa yang statusnya status desa administratif.
Nah, dalam problem yang kita lihat, kecenderungan kita mengabaikan status desa itu sebagai status desa adat. Status desa adat itu status yang istimewa terhadap daerah pada satu wilayah itu, pada desa itu. Nah, dia punya keunikan dan dia punya prinsip yang berbeda dengan status desa-desa administratif. Desa adat itu bisa dipimpin langsung oleh semacam kepala desa, tetapi status raja ada dalam diri dia, gitu. Jadi kepala desa itu dipilih secara demokrasi, tapi melalui sistem mata rumah. Jadi siapa-siapa yang mau jadi kepala desa, maka dia ikut mata rumah A, B dan seterusnya. Tetapi secara implisit, ya, secara implisit status desa itu adalah status desa adat yang notabene adalah kepala desa itu juga adalah raja di tempat itu. Ya, kira-kira begitu, sehingga kita jangan sampai kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan jauh sebelumnya, bahwa kalau hal-hal seperti ini tidak diselesaikan, maka potensi masalah akan makin hari makin bertambah.